Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah TIK yang beranggotakan saya sendiri, Radita Maharani, dan teman-teman saya yaitu Nurki Ayunindita, Muhammad Naufal Afif, Cynthia Plitaningsih, Indri, dan Azahra Trias Putri. Sebagai tugas akhir mata kuliah TIK, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, maka kami membuat media pembelajaran untuk program biologi dengan materi berjudul sel. Nah, di sini saya Cynthia Plitaningsih akan membeberkan pengertian sel. Nah, sel itu adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Nah, apa sih makhluk hidup uniseluler dan multiseluler itu? Jadi, makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Halo teman-teman, kalian sudah belum mengetahui sejarah sel? Kira-kira siapa ya penemu sel tersebut? Mari kita cari tahu. Robert Hooke merupakan penemu sel pertama kali yang ia amati menggunakan mikroskop. Dia lahir di Princewater, Isle of Wight, Inggris pada tanggal 18 Juli 1635. Ia adalah seorang penemu, ahli kimia, dan matematika. Ia adalah putra seorang pendeta. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Kemudian, Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut adalah istilah cellulae yang artinya sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Pada tahun 1665, Robert Hooke menerbitkan sebuah buku yang berjudul Micrographia, sebuah buku yang menggambarkan pengamatan mikroskopis dan teleskopik, dan beberapa karya asli dalam biologi. Robert Hooke menciptakan istilah sel pertama kali untuk menggambarkan organisme biologi, istilah yang disarankan oleh kemiripan sel tumbuhan ke sel kulit para biarawan. Mikroskop Elmastolite dia digunakan untuk membuat pengamatan untuk mikroskopia. Awalnya dibangun oleh Christopher White di London dan dipamerkan di Museum Nasional Kesehatan dan Kedokteran di Washington DC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Anthony van Leeuwenhoek. Kenapa ya Anthony van Leeuwenhoek itu sangat berpengaruh dalam sejarah sel? Emang apa sih membuatnya dia sangat penting? Atau karena dia cerdas, atau karena dia menemukan sesuatu yang sangat wow? Kira-kira kalian tahu nggak ya? Lebih baik kita cari tahu yuk. Let's go. Anthony van Leeuwenhoek dilahirkan di Delft, Belanda pada tahun 1632. Ia lahir dari keluarga klasik menengah sehingga tidak pernah mendapatkan pendidikan tinggi. Penemuan besar Anthony berhasil ketika ia membuat mikroskop sendiri. Pada masanya, mikroskop tidak dapat dengan mudah diperoleh di toko-toko karena izin penggunaan yang cukup sulit. Namun Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuatnya tanpa bantuan siapapun, bahkan secara formal pun tidak.
Mikroskop buatannya jauh lebih hebat dibandingkan alat serupa yang sudah ada. Mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek dibuat dengan mengasah lensa-lensa kecil yang jarak fokusnya dibuat amat pendek secara teliti dan akurat. Ia berhasil menghasilkan daya pembesaran yang jauh lebih besar dibandingkan mikroskop berlensa susun yang mudah pada masa itu. Salah satu lensa yang dibuatnya dapat mencapai daya pembesaran hingga 270 kali lipat. Dengan lensanya itu dan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, Anthony van Leeuwenhoek dapat memeriksa berbagai macam material seperti rambut manusia, air hujan, serangga-serangga kecil, serat otot, jaringan kulit, dan spesimen-spesimen lainnya. Dia mencatat hasil penelitiannya dan membuat gambar-gambar yang sangat rumit dari hasil pengamatannya tersebut. Kemudian, Anthony van Leeuwenhoek membuat banyak penemuan yang penting di bidang biologi. Penemuan terbesarnya terjadi pada tahun 1674 ketika ia pertama kali melakukan pengamatan pada mikroba. Penemuannya ini menjadi yang sangat terbesar untuk menjelaskan kehidupan makhluk hidup yang sangat kecil, yang sangat mempengaruhi sejarah umat manusia. Dalam tetesan air, Anthony van Leeuwenhoek menemukan sebuah dunia baru. Dunia yang sebelumnya sama sekali tidak kita duga keberadaannya. Ia menjadi orang pertama yang menerangkan soal spermatozoa pada tahun 1677. Selain itu, ia juga berhasil menerangkan mengenai sel darah merah. Saat itu juga mulai mempelajarinya, menemukan mikroba di berbagai tempat, mulai dari sumur, kubangan air hujan, bahkan usus manusia. Sejak saat itu, tahun 1673, Anthony van Leeuwenhoek mulai diperhitungkan kehebatannya dalam menemukan penelitian-penelitian ilmiah yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Ia berhasil masuk sebagai anggota Royal Society of England, sebuah komunitas ilmiah terkemuka di zamannya pada tahun 1680. Selain itu, ia juga menjadi anggota Akademi Ilmuwan Pengetahuan di Paris. Pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Ceylenden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukannya sel. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun mempunyai sel juga. Kesimpulan dari hasil penemuan Ceylenden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Jadi, sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya. Sel merupakan kesatuan hereditas atau sifat menurun dari makhluk hidup. Sel mengandung sifat keturunan atau dari genetik atau hereditas yang diwariskan dari keturunannya. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen.
DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariotik, DNA terselubungi oleh membran yang disebut nukleolid. Organel-organel pada sel eukariotik terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani, yaitu pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya yaitu DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Ciri-ciri dari sel prokariotik ialah 1. Memiliki membran plasma atau memiliki nukleotid. 2. Memiliki sitoplasma. Yang ketiga, memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Halo, kali ini aku akan membahas mengenai perbandingan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita bahas dari perbandingan selnya. Contohnya ada organismenya. Kalau prokariotik itu bakteri dan ganggang hijau atau biru. Sedangkan kalau eukariotik terdiri dari protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Ukuran selnya, kalau prokariotik umumnya itu 1-5 nanometer, sedangkan kalau eukariotik umumnya 10-1000 nanometer. Dari metabolismenya, prokariotik itu bersifat aerobik dan anaerobik. Kalau eukariotik bersifat hanya aerobik. Sedangkan organelanya kalau prokariotik adalah sedikit atau tidak ada. Sedangkan kalau eukariotik terdiri dari nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan lain itu bersifat sirkular dalam sitoplasma. Kalau eukariotik sangat panjang terdapat dalam inti sel. Kalau sitoplasmanya, prokariotik itu tidak ada sitoskeletonnya. Sedangkan kalau eukariotik, sitoskeletonnya tersusun dari filamen protein. Pembelahan selnya, kalau prokariotik itu kromosomnya memisahkan diri oleh adanya pemisahan. Sedangkan kalau eukariotik, kromosomnya memisah melalui gelondong pembelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Tres Putri. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian-bagian dan fungsi sel hewan. Bagian sel hewan pertama ada membran sel. Fungsi membran sel yaitu melindungi sel sebagai penerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, ada retikulum endoplasma atau disingkat RE. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri. Sebagai sintesa protein pada retikulum endoplasma kasar, mensintesis lipid dalam sel retikulum endoplasma halus, membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel retikulum endoplasma halus. Yang ketiga, ada sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma yaitu sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang keempat, ada mitokondria. Fungsi mitokondria yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Yang kelima ada lisosom. Fungsi lisosom yaitu pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis.
mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, penghancuran organel sel yang rusak atau autofagi. Selanjutnya, yang ketujuh ada peroksisme atau badan mikro. Fungsi peroksisme yaitu menguraikan peroksida atau H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Yang kesembilan ada ribosom. Fungsi ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ke-10 ada sentriol. Fungsinya proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagela. Yang ke-11 ada badan Golgi. Fungsinya membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Yang ke-12 ada nukleus, tempat terjadinya replikasi. Untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Yang ke-13 ada nukleolus. Fungsi nukleolus adalah bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang ke-14 ada nukleoplasma. Fungsinya membentuk kromosom dan gen. Yang ke-15 ada membran inti. Fungsinya pelindung inti sel atau nukleus dan tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Sekarang kita akan mempelajari tentang organel-organel dalam sel tumbuhan. Yang pertama ada inti sel atau nukleus. Inti sel ini memiliki fungsi untuk mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik, mengatur proses ekspresi gen, dan tempat terjadinya replikasi DNA dan transkripsi. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berbentuk bulat kecil dan tersusun dari RNA dan protein. Ribosom membentuk dua subunit yang tidak bermembran. Ada ribosom yang terletak bebas di sel, ada juga yang berikatan dengan retikulum endoplasma. Fungsi ribosom adalah translasi mRNA menjadi protein atau disebut juga sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat RE terbuat dari kantung-kantung pipih dengan membran tunggal yang disebut sisterna. RE terhubung dengan selaput inti sel dan berperan dalam transport zat. RE dibedakan menjadi RE kasar dan RE halus. RE kasar berikatan dengan ribosom dan berperan sebagai transport protein yang disintesis di ribosom. Dan RE halus berperan dalam sintesis lipid, misalnya fosfolipid, steroid, dan hormon. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi berbentuk tumpukan kantung-kantung pipih yang bermembran tunggal. Badan Golgi memiliki reseptor protein dari RE kasar. Protein yang diterima pada bagian cis pada Golgi kemudian akan dimodifikasi sebelum dilepaskan melalui bagian trans pada Golgi. Protein ini kemudian dikirimkan ke seluruh bagian sel menggunakan vesikula. Lalu ada mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran ganda yang berperan dalam respirasi seluler. Membran bagian dalam mitokondria berlekuk-lekuk membentuk krista. Membran dalam mitokondria memproduksi ATP, yaitu energi seluler, sehingga sering disebut juga sebagai the powerhouse. Bagian matriksnya berfungsi dalam oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Selanjutnya, ada membran plasma. Membran plasma terbentuk dari dua lapis fosfolipid dengan protein dan rantai karbohidrat. Membran plasma berperan sebagai pendukung bentuk sel, pelindung, pengatur pergerakan zat keluar atau masuk sel, dan menjaga homeostasis sel. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel merupakan pelapis terluar setelah membran sel pada beberapa bakteri, sel tumbuhan, dan jamur. Dinding sel berbentuk kaku dan keras. Pada tumbuhan, komposisi utama dinding sel adalah selulosa. Pada bakteri berupa peptidoglikan, sedangkan pada jamur berupa zat kitin. Fungsi dinding sel adalah menjaga bentuk sel, melindungi sel, dan difusi berbagai molekul keluar atau masuk sel. Kemudian ada plastida.
Plastida umumnya ditemukan di sel tumbuhan dan ganggang, berperan sebagai pembuat dan penyimpan berbagai senyawa kimia yang dibutuhkan sel. Plastida juga mengandung pigmen yang dibutuhkan tumbuhan, misalnya untuk fotosintesis. Keberadaan pigmen inilah yang membuat tumbuhan tampak berwarna-warni. Plastida umumnya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kromoplas yang mengandung berbagai pigmen dan leukoplas yang tidak mengandung pigmen. Dan terakhir adalah vakuola. Vakuola merupakan kantung bermembran tunggal berisi cairan. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran besar dan terlihat mencolok. Fungsi vakuola adalah menyimpan air, makanan, sisa metabolisme, dan racun. Vakuola memiliki membran yang berperan dalam menjaga ketekanan air dalam sel. Perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan, sedangkan sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Kemudian mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, dan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai klorofil, sedangkan sel hewan tidak mempunyai klorofil. Kemudian, sel tumbuhan mempunyai vakuola atau rongga sel yang besar, sedangkan sel hewan tidak mempunyai vakuola walaupun terkadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola, tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan. Kemudian, sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk biji, granula, atau kanji. Kemudian, sel hewan menyimpan makanan dalam bentuk biji, granula, atau glikogen.